Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RP Channel. Apa kabar untuk para viewer subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng dudu, tapi tetap kanggo sing jomblo wae. Kali ini kita akan berikan sedikit tips ringan tutorial tentang cara ganti oli, bro. Tutorial yang mungkin menurut sampean-sampean tidak bermanfaat sama sekali, tapi yo wis ben terserah. Yang penting saya punya niatan untuk berbagi sedikit ilmu yang saya miliki. Moga-moga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kayak gitu. Di sini kita bisa lihat olinya bening, bagus, tidak ada kendala sama sekali. Nah, ini adalah oli yang normal. Untuk penggantian oli pada oli Gearmatic, khususnya Honda Beat, itu untuk SOP-nya di kisaran angka sekitar 8.000 km atau kurang lebih sekitar pirang bulan ya, 8.000 km itu menurut SOP-nya, bro. Tapi dengan catatan itu tidak ada kebocoran, terus tidak ada bercampur dengan air, kayak gitu. Ciri-ciri kebocorannya bagaimana? Biasanya ada rembesan, bro. Ada rembes yang keluar, itu yang pertama. Biasanya rembesannya dari mana? Bisa dari bawah sini, sekitar di bagian sinilah, bro, kira-kira. Nah, di situ dia ada rembes biasanya, atau mungkin bisa jadi di bagian yang di sini. Ada pipa kecil yang ditutup dengan selang pada bagian CVT. Terus bisa juga berada di pak rem. Di bagian sela-sela sini biasanya terus olinya paling bromo semuanya. Nah, itu adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi, oli gear keluar dari bagian-bagian tertentu, kayak gitu. Karena ada beberapa spare part yang berfungsi untuk menghalangi oli itu keluar, kayak gitu. Terus perlu juga diperhatikan di sini, kondisi selang yang di sini dia harus dalam kondisi bagus. Kondisi bagus dalam artian di sini tidak ada retakan, bro. Biasanya ada pecah di sini. Terus setelah itu penempatan posisinya juga itu harus berada benar-benar masuk di area di sini, kayak gitu. Biasanya kalau kita habis cuci motor, terus habis servis, mungkin selang ini biasanya lepas, kayak gitu. Untuk lepas selang ini bisa berakibat fatal karena oli kardan itu bercampur dengan air, hanya gara-gara masalah penempatan selang yang tidak pada tempatnya atau selang yang retak dan sudah minta diganti, kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan sama teman-teman. Kalau ngetap oli biasanya warnanya putih coklat seperti kopi susu, itu berarti oli gardan sampean bercampur dengan air, kayak gitu. Jangan dibiarkan, bro. Cari permasalahannya di mana. Permasalahan yang umum itu biasanya berada di sini. Selang tadi seperti yang saya ceritakan. Letakkan pada penempatannya pada posisi yang pas, tidak ada retakan, maka dalam waktu 8.000 km jarak tempuh olinya tetap bening, kayak gini. Meskipun bening ya terus apa ora diganti, ya tetap diganti, karena mungkin untuk zat pelumas dan sebagainya, bahan-bahan yang ada di dalam oli ini sudah berkurang. Kira-kira kayak gitu untuk pembahasan oli mesin. Mau dikompresor mau enggak, apa hanya sekedar diguling-gulingkan, karena untuk teman-teman yang di rumah mungkin ya enggak punya kompresor, silahkan, yang penting olinya diganti. Terus untuk bagian oli mesin, di situ Iwan sedang ganti oli mesin juga, bro. Untuk penggantian oli mesin, bautnya ada di bawah sini, dalam. Bautnya ada di bawah magnet lah, kira-kira kayak gitu. Bautnya 12. Nah, kayak gini. Kita bisa lihat kondisinya.
Kalau olinya terlalu hitam, kita perlu pengecekan ulang di bagian sebelah sini. Ambil kunci 17P, Wan. Nah, di bagian sebelah sini dia ada filter, dibuka baut ini. Filter oli kayak gitu. Nah, baut ini dibuka seperti baut tutup klep untuk Honda Grand, bentuknya kayak gitu. Ini penting dilakukan, apalagi untuk motor-motor yang tidak berlangganan ganti oli di tempat kita, di bengkel kita kayak gitu, bro. Nah, di situ ada tutup, terus spare, ya, terus ada saringan kasa, cara bahasa otomotif, bro. Menurut bahasa mekaniknya ini saringan kasa. Ini harus dibersihkan secara bersih benar kayak gitu, karena fungsi dari saringan kasa ini adalah untuk menyaring kotoran atau residu dari hasil gesekan pada saat mesin beroperasi. Dia menyaring setelah masuk ke pompa oli, dia tidak ikut lagi masuk menurut putaran untuk melumasi bagian-bagian mesin. Ini vital, bro ya. Saya kemarin, mungkin 1 minggu kemarin, nyaris jadi korban lagi. Setelah 2 tahun yang lalu saya pernah ngalami gara-gara saringan kasa ini buntu total. Dia olinya nggak masuk, nggak naik ke head, jadi tidak bisa melumasi bagian-bagian seperti piston, stang seher, terus klep, piano klep, noken as dan sebagainya. Gara-gara saringan kasa ini yang bermasalah. Akhirnya apa? Saya nombok, bro, 2 kali ganti blok original yang harganya hampir 700.000 dikali 2. Jadi saya ganti 3 blok dalam 1 motor, bayarnya cuma 1 sang pemilik, gara-gara peralatan ini. Nah, ini harus dibersihkan secara bener-bener bersih kayak gitu kira-kira. Di sekarang nih minyaknya. Bersihkannya pakai apa, Mas? Karena banyak pertanyaan dari teman-teman penonton. Bersih ini ya bisa pakai bahan bakar Pertalite atau Pertamax, atau kalau sabun mungkin bisa dikhawatirkan dia berkarat, bro ya. Nah, kita bisa memprediksi sebuah kendaraan dari saringan kasa ini. Jika di sini kotor, banyak residu-residu yang menempel di sini, bisa dipastikan bahwa sang pengguna motor atau pemilik motor tidak rajin ganti oli. Kayak gitu. Untuk motor ini sendiri dalam kategori masih bersih. Karena memang ini adalah motor tetangga saya, jadi setiap ganti oli di sini saya bersihkan kayak gitu. Penyumbatan di selang ini bisa berakibat fatal. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah dibuka saringan di sini, coba silahkan dicoba, karena dari pabrikan juga sudah diberikan buku pedomannya. Ini setiap diganti oli harus diperiksa atau dibersihkan kayak gitu. Kadang dalam waktu 5-6 kali penggantian oli ini tetap bersih, tapi kadang ketujuhnya dia sangat kotor, karena kita nggak tahu juga jaraknya berapa. Untuk standar oli mesin itu di kisaran sekitar 2000 km untuk penggantian oli mesin dengan menggunakan oli mesin yang standar operasional prosedur dari pabrikan. Kira-kira kayak gitu. Es dipasang lagi setelah dilakukan pembersihan. Mungkin kesannya menurut teman-teman kurang kerjaan ya, bro, tapi kita harus bekerja sesuai dengan SOP agar motor pelanggan kita lebih bertahan lama, lebih panjang umur, kira-kira kayak gitu. Wes lah, hanya sekedar penggantian oli tok ae kok jadi video yang berdurasi hampir 10 menit. Semoga video ini sedikit menambah wawasan kita semuanya.
Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.